Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk memenuhi salah satu penilaian dari tugas mata kuliah kami mengenai observasi suatu usaha atau bisnis, Bu. Mungkin untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang mungkin akan dikenalkan oleh rekan-rekan saya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu, Bu. Iya. Yang pertama, perkenalkan, saya Daniel Pratama Elvinda. Saya Benedictus Maruhawa, Bu. Saya Cika Rizky Bunda, Bu. Saya Kaila Syahira. Baik, Bu, langsung saja. Mungkin Ibu juga dapat memperkenalkan diri Ibu kepada kami. Ya, boleh. Ibu Nining Sawi, RI Batas Solo, untuk area Sumatera Barat. Jadi untuk dari perusahaannya diwakilkan untuk di area Solo, diwakilkan dari-nya bertanggung jawab atas toko yang ada di Solo. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Untuk tidak membuang waktu, mungkin dari teman-teman saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dari usaha yang Ibu jalan ini. Mungkin yang pertama pertanyaan dari Kaila. Kaila, silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengelola perubahan di toko sepatu ini? Tantangan yang dihadapi masalah pengelolaan toko ini, yang pertama dari manajemen perusahaan. Setiap tahun manajemen perusahaan itu selalu harus diubah-ubah. Cuma pelaksanaan di lokasi, di area toko maksudnya, itu dilakukan step by step, secara perlahan, bukan secara global. Salah satunya adalah manajemennya mengenai insentif yang diadakan setiap ada momen-momen hari-hari penjualan bertanya. Adanya insentif penjualan misalnya dari week 30 sampai 35 akan diadakan. Kalau seandainya penjualan kita itu di atas 100%, kita dikasih insentif yang nominalnya lumayan. Nah, itu salah satunya. Dan kemudian untuk konsumen, kita menawarkan sejenis Bataplot atau member untuk konsumen. Tujuannya mengajak konsumen ikut member itu. Apabila nanti dia berbelanja di atas 300.000, dia akan mendapatkan diskon. Itu salah satunya untuk menarik perubahan dari konsumennya. Baik, tadi kan Ibu bilang ada perubahan setiap tahunnya. Bagaimana cara Ibu untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada karyawan Ibu sendiri? Untuk memotivasi untuk karyawan, salah satunya insentif itu, kalau seandainya kita dapat di atas penjualan kita di atas 100%, otomatis kita dapat insentif. Kita menawarkan ke anggota kita, kalau seandainya dia menjual ya 200 kita jualan kita itu di atas 100%, berarti kita mengasih insentif untuk bank niaga. Salah satunya misalnya per piece ini kita kasih 2.000 per piece, salah satunya. Atau nanti setelah penerimaan uang insentif, kita bagi 30% untuk untuk SE bank niaga, yang 70% untuk RP-nya. Itu salah satu motivasi untuk untuk perniaga, supaya dia tuh lebih semangat untuk kerja. Di samping itu, Ibu juga memberikan insentif pribadi kepada perniaga. Kalau seandainya penjualan kita udah melampaui dari target dari perusahaan, kita penjualan toko ini kan ada targetnya tuh, ada anggaran. Nah, selalu Ibu memberikan insentif untuk
pramuniaga. Itu di luar dari perusahaan. Kalau dari perusahaan ada juga, kalau dari pribadi ada juga insentif dari Tidak, selanjutnya bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan program toko di sepatu ini? Ini berkaitan dengan Mengukur keberhasilan perubahan toko. salah satunya dengan merubah supply, kemudian menampilkan produk-produk terbaru. Kalau seandainya ada produk-produk baru, otomatis konsumen berbelanja dan ada penjualan kita juga meningkat. Salah satunya gitu. Kemudian dengan penyuplaian barang, kita harus menampilkan produk-produk terbaru terdepan sesuai dengan momen, misalnya back to school, libur anak sekolah, kita menampilkan produk sepatu-sepatu sekolah terdepan. Kemudian yang sandal-sandal atau sepatu-sepatu yang lain kita tampilkan ke belakang. Tergantung dari supply barang-barang yang ada di toko ini untuk meningkatkan penjualan kita. Misalnya nih ada promo nih, kan ada yang promo 50.000, ada yang 100.000. Kita tampilkan ke depan itu untuk menarik konsumen supaya masuk ke toko dan berbelanja. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu akan menangani perubahan dalam strategi pemasaran toko sepatu bata? Misalnya beralih dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital. Kalau pemasaran tradisional, kita hanya stay di toko. Konsumen yang datang ke toko langsung melihat barang, langsung belanja. Kalau berdasarkan digital, ada salah satu programnya yang namanya ISS. Misalnya nih, ini salah satu produk ini, misalnya nih tidak ada barangnya di toko. Sementara konsumen berminat. Perusahaan menyediakan suatu instansi menyediakan untuk RD yang berbelanja untuk konsumen melalui ISS ini. Jadi konsumen dia sistem lainnya sistem online juga, tapi khusus barang bata. Jadi konsumen yang setiap belanja konsumen di sini dia tidak kecewa karena barangnya cepat datang. Kemudian kami menawarkan tidak dibebankan dengan ongkir. Jadi setiap konsumennya masuk, setidaknya dia tidak pulang dengan tangan kosong. Tata menyediakan berbagai fasilitas untuk konsumen supaya tetap berbelanja. Salah satunya dengan ISS itu. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu akan mengelola perubahan dalam sistem inventaris toko sepatu bata? Misalnya beralih ke sistem inventaris berbasis cloud. Itu perbandingannya dengan 5 tahun belakang. Kalau 5 tahun belakang, kami menggunakan komputer itu masih manual. Segala stok masih manual. Sekarang kan udah ada programnya, komputernya dengan menggunakan Xstore. Ya. Dengan penggunaan Xstore ini, semua sistem itu bisa dioperasionalkan untuk seluruh Indonesia. Istilahnya pos kami sini bisa dipakai di remote orang pusat. Jadi setiap ada transaksi, orang pusat mengetahui apa yang kita jual hari ini. Kalau yang sistem lama, penjualan itu misalnya hari ini bisa kita lakukan besok. Nah, maksudnya bisa kita, kalau sistem penjualan hari sekarang, apa yang kita jual hari ini kita tidak boleh pending. Itu canggihnya yang program hari ini gitu. Kalau yang program sebelumnya 5 tahun belakang banyak sistem manual. Kayak kita mengajarkan closingan atau tutup buku, kita masih manual. Kalau sekarang udah serba komputer semuanya, data semuanya, email semuanya udah serba komputer. Baik Bu, untuk
untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu akan menangani perubahan dalam desain toko sepatu bata? Misalnya memperbarui tata letak toko untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Salah satunya masalah desain ya. Desain itu kan barang-barang yang sebenarnya untuk toko ini itu penyediaan barang ini udah ditentukan di perusahaan. Jadi untuk suplai toko itu tergantung daya minat beli konsumen. Misalnya ini toko family, tidak mungkin dikasih barang mall. Tergantung daya beli masyarakat. Misalnya standar pembelian orang sini untuk family hanya 300-an sampai ke bawah. Kalau untuk mall harga jualnya 3,5 atau 500 sampai 1 juta. Kalau barang yang di mall kalau ditaruh di family otomatis barang itu tidak jalan. Itu akan menjadikan penumpukan barang. Itu akan mengalami kerugian untuk perusahaan. Jadi untuk untuk masalah desainnya itu harus kita apakan sesuai dengan minat masyarakat. Nah, sesuai dengan minat masyarakat, kira-kira barang apa yang diminati masyarakat, makanya kita adakan barang yang disukai oleh masyarakat. Tergantung perubahan zaman sekarang kayak mana yang sepatu atau sandal yang lagi tren hari ini dan sekarang itu akan disuplai sama orang perusahaan, kemudian kita tata bagian ke depan. Baik Bu, terima kasih kami ucapkan sebelumnya. Mungkin pada kesempatan kali ini ada itu pertanyaan dari kelompok kami terkait dengan usaha yang berjalan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih selanjutnya karena telah bersedia untuk diwawancara dan membantu lancaran dari tugas dan mata